Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Nah, sekarang poin terakhir. Pembahasan terakhir. Untuk mubtada khobar. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan al-awamin. Penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Kata beliau rahimahullah, ini juga penting. Wa qad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khobari. Dan kadang dihilangkan setiap dari mubtada dan khobar. Artinya kadang hilang mubtada sisa khobar. Kadang hilang khobar sisa mubtada. Paham ini? Tapi ini terkadang. Iya. Hukumnya juga boleh dua. Jawazan bisa boleh. Artinya boleh hilang, boleh nampak. Nah contoh salamun qaumun munkarun. Perhatikan ini kata salamun. Ini contoh sekaligus ya. Contoh yang hilang mubtada dan hilang khobar. Salamun ini mubtada. Qaumun ini khobar. Tapi bukan khobarnya salamun. Antum harus paham ini. Jadi salamun mubtada. Mana khobarnya? Mahdhuf. Dihilangkan. Qaumun mubtada. Mana qaumun khobar. Mana mubtadanya? Mahdhuf. Paham ini? Jadi ini salamun mubtada. Qaumun khobar. Tapi bukan khobarnya apa? Salamun. Paham? Takdirnya lihat. Salamun alaikum. Itu khobarnya. Salamun. Khobarnya salamun alaikum. Jar majrur. Jar majrur. Antum qaumun. Ini mubtadanya itu qaumun. Mubtadanya qaumun siapa? Antum. Paham ini? Yang dihilangkan. Mungkarun. Adapun mungkarun itu na'at dari qaumun. Dipahami ini? Ini contoh bahwa setiap dari mubtada dan khobar itu bisa hilang. Setiap dari mubtada dan khobar itu bisa apa? Bisa hilang. Paham ini contoh ini? Paham ini? Jadi kalau antum ditanya, apa i'rabnya salamun di ayat? Nah, mubtada. Paham kan? Mubtada. Mana khobarnya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Alaikum. Kan antum kalau salam kan, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Kan begitu. Di sini tidak ada alaikumnya. Berarti alaikumnya apa? Mahdhuf. Iya kan? Dihilangkan. Dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Ya sudah terkenal. Kalau orang bilang salam, assalamu alaikum. Cuman di sini juga dihilangkan alnya. Boleh kalau karena doa. Ya ini diantara musawwik. Diantara yang membolehkan mubtada nakiro yang tidak disebutkan sebelumnya adalah doa. Kalau maksudnya adalah doa, boleh nakiro. Boleh apa? Nakiro. Seperti ini. Salamun. Seharusnya kan assalamu alaikum. Paham kan? Assalamu alaikum. Alaikumnya dihilangkan. Kemudian assalamu dihilangkan alnya. Boleh nakiro walaupun dia mubtada. Ya kan? Kenapa? Karena dia bermakna apa? Doa. Bermakna doa. Terus. Qaumun. Ini khobar. Ini khobar. Mana mubtadanya? Juga mahdhuf. Takdirnya bukan huwa. Karena ini banyak orang. Berarti antum, kalian. Kenapa kita arti takdirkan kalian? Bukan hum, mereka. Karena kan ini dia ucapkan kepada orang yang ada di hadapannya. Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Maka takdirnya apa? Antum. Kan kalian. Paham ya? Kalian. Ini yang mereka sebutkan. Paham Abu Dar? Berikutnya. Wayajibu hatful khobar. Ini yang paling perlu. Kalau boleh itu kan boleh muncul, boleh hilang. Seperti tadi. Assalamualaikum. Kan ada. Boleh juga salamun. Langsung saja. Salamun lak. Atau salamun saja. Salamun. Jelas kan? Iya. Karena sudah tahu takdirnya pasti apa?
alaikum. Kan begitu. Sekarang tempatnya ini. Wajibu hatful khobar. Dan wajib dihilangkan khobar. Ini tempatnya ada 4. Selain ini nanti berarti boleh. Wajib dihilangkan khobar. Ba'da setelah laula. Yang pertama setelah laula. Kalau antum dapat laula, pasti khobarnya dihilangkan. Yang ada cuman mubtada. Yang ada cuman mubtada. Khobarnya apa? Dihilangkan. Nah, laula antum lakunna mu'minin. Itu kan kunna kana. Dah? Na isimnya. Mu'minin kok khobarnya siapa? Khobarnya mu'minin, khobarnya siapa? Khobarnya kana. Mana khobarnya antum? Paham maksudnya pertanyaannya? Khobarnya apa? Mahdhuf. Mahdhuf. Iya. Dan di sini dihilangkan secara wajib. Tandanya apa? Ada apa sebelumnya? Laula. Rata-rata kalau ada laula, hilang khobar. Hilang khobar. Ini tempat pertama. Tempat kedua. Ba'dal qasamis shari. Setelah sumpah yang jelas. Setelah sumpah yang jelas. Itu sebagai sumpah. Bukan yang tidak jelas sebagai sumpah. Sumpah yang jelas. Tidak ada ihtimal lain kecuali bermakna sumpah. Nah contoh. La'amruka. La'amruka. Demi umurmu. Innahum. Sesungguhnya mereka. Jadi kata innahum kan bukan khobarnya amruka. Paham ini kan? Bukan khobarnya apa? Amruka. Mana khobarnya amruka? Kan amruka mubtada. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Mahdhuf. Dihilangkan. Karena setelah sumpah biasanya dihilangkan khobarnya bahkan secara wajib. Secara wajib. Jadi ini biasa. Setelah sumpah. Setelah sumpah. Takdirnya di sini lihat katanya. Tadi takdirnya di laula antum lakunna mu'minin. Laula antum maujudun. Lakunna mu'minin. Paham kan? Laula antum maujudun. Paham kan di ayatnya kan? Laula antum lakunna mu'minin. Apa takdirnya? Laula antum maujudun. Lakunna mu'minin. Jadi khobar yang dihilangkan adalah kata apa? Maujudun. Kalau ini takdirnya apa? Takdirnya laula amruka qasami. La amruka qasami. Demi umur kamu saya bersumpah. Saya apa? Bersumpah. Jadi ini qasami, inilah khobarnya. Ini adalah apa? Khobarnya. Jelas ya? Khairil? Mana khobarnya Khairil? Ini yang dihilangkan tadi. Ini yang dihilangkan tadi. Paham Rosidin? Umair? Ahmad Genta? Yakin Ahmad Genta? Bila tidak paham? Baik. Berikutnya tempat ketiga. Wa ba'da wawil ma'iyah. Biasanya. Dan setelah waw ma'iyah. Biasanya setelah waw ma'iyah atau waw ma'iyah ya. Waw yang bermakna apa? Bersama. Biasanya dihilangkan khobarnya. Lihat. Nah contoh. Kullu soni'in wa ma sona'a. Lihat. Kullu soni'in. Kan kullu mubtada. Soni'in mudhafun ilai. Waw ma'iyah. Ma mausul. Sona'a fi'il madi. Mana khobarnya? Paham pertanyaannya? Mana khobarnya? Dihilangkan. Takdirnya makrunan. Setiap pembuat dan apa yang dia buat makrunan. Kedua-duanya. Kullu soni. Setiap yang membuat. Yang memproduksi. Wama sona'a dan apa yang dia buat. Dia produksi. Makrunan. Keduanya bergandengan. Adalah keduanya apa? Bergandengan. Dari kata corona. Corona apa? Bergandengan. Ya, corona bergandengan. Jadi setiap yang membuat dan yang dia buat makrunan adalah bergandengan. Adalah bergandengan. Jadi khobarnya ini adalah apa? Khobarnya kullu mana? Makrunan yang disebutkan. Selesai.
tempat ketiga. Sekarang tempat keempat. Ini agak sulit lagi sedikit. Lebih sulit daripada sebelumnya tadi. Wa qablal hal allati la tasluhu an takuna khabara. Biasanya juga sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Ini agak rumit sedikit. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi apa? Khobar. Kalau dia bisa menjadi khobar, selesai masalah. Berarti khobarnya itu. Tapi ini dia tidak bisa jadi khobar. Dia bisa jadi apa? Hal. Contoh. Dorbi Zaidan ko iman. Perhatikan ini contoh. Dorbi, ini apa irobnya dorbi? Isim di awal kalimat, berarti mubtada. Kan begitu? Berarti dia adalah mubtada. Terus dia mudhof, ini yaknya mudhofun ilai. Zaidan maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa? Kenapa maf'ul bih? Karena dorb masdar. Beramal amalan fi'il. Kan begitu? Ini maf'ul bih. Ini i'rabnya apa? Hal. Ini bilang tadi naat. Iya. Ini ma'rifah, ini nakiro. Berarti ini apa? Apa ini? Hal. Hal. Ini hal ini. Seandainya ini hal jadi khobar. Selesai cerita. Nah, saya katakan begini. Dorbi Zaidan. Sekarang kita tidak baca ko iman. Coba saja dulu kita jadikan mubtada. Khobar. Ya. Kan itu mubtada. Ini coba kita jadikan khobar. Ko imun. Terjemahannya. Saya memukul Zaid. Pukulan saya terhadap Zaid. Pukulan saya terhadap Zaid. Kan begitu? Ko iman. Adalah berdiri. Pukulan saya terhadap Zaid. Adalah berdiri. Kalau jadi khobar kan begitu artinya. Adalah berdiri. Pukulan saya terhadap Zaid adalah berdiri. Bisa enggak? Pukulan bisa berdiri. Paham maksudnya? Ini. Pukulan adalah berdiri. Bisa? Pukulan adalah berdiri. Bisa? Seprun. Bisa? Kan enggak bisa. Ini enggak bisa jadi khobar. Paham kan? Berarti dia lebih cocok dalam apa? Menjadi apa? Hal. Menjadi hal. Kan begitu? Nah artinya pukulan saya terhadap Zaid dalam keadaan berdiri. Bisa kan? Sekarang ini tidak bisa jadi khobar. Jadi dia tidak bisa jadi khobar. Nah, bisanya jadi apa? Hal. Berarti mana khobarnya? Mana khobarnya? Inilah yang kita maukan. Khobarnya di sini berarti hilang. Nah, takdirnya boleh antum takdirkan hasilun. Iya, boleh. Boleh antum takdirkan hasilun. Boleh antum takdirkan inun. Nah, pukulanku terhadap Zaid terjadi dalam keadaan berdiri. Paham jadinya? Paham ini? Jadi inilah khobar ini yang hilang. Inilah khobar yang hilang. Paham ini? Zulkifli? Ciri-cirinya khobar mahdhuf wujuban. Sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Ini. Sebelumnya ini qaiman. Jadi ini takdirnya ini di sini. Takdirnya ini di sini. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Abu Dar. Yakin? Ingat saya, sebelum hal tidak bisa jadi khobar. Rizki. Apa yang antum tidak paham? Dari tadi sudah kita jelaskan. Antum tidak lihat berarti. Lihat. Dari tadi kita ngomong. Ini ko iman Rizki. Kalau antum baca ko imun kan jadi apa?
khobar. Tapi kan tidak bisa masa pukulan berdiri. Gimana itu pukulan berdiri? Antum pukul gimana itu berdiri pukulannya? Antum berdiri bisa, pukulan bisa nggak berdiri? Kan begitu, berarti dia tidak bisa khobar. Bisanya jadi apa? Dari tadi kan kita jelaskan itu, antum kemana? Dari tadi itu kita jelaskan ini iman, tidak bisa jadi imun, tidak bisa jadi khobar. Bisanya jadi apa? Hal. Ketika dia jadi hal, berarti kan harus khobar kan harus ada. Iya kan? Mana berarti khobarnya? Kan tidak bisa iman, tidak bisa zaidan. Kan begitu, mana khobarnya? Itu dari tadi kita ngomong. Antum tidak berpikir jenis sedikit. Karena antum lagi malas berpikir. Entah? Dari tadi kita ngomong. Dia tidak perhatikan. Entah? Iya gak? Enggak tahu antum akhir-akhir ini malas sekali berpikir. Enggak tahu kenapa. Entah? Penggantinya Sapri. Dulu Sapri yang malas berpikir. Sekarang Rizky. Itu? Gimana Sapri? Paham ini saudara? Insya Allah. Besok berarti ya? Enggak? Sekarang enggak paham. Nah? Jadi Sapri ini sebenarnya koim bisa jadi khobar. Nah? Kalau seandainya kan, kalau saya bilang begini. Gulami, saya ganti nih dorb dengan gulam. Zat-zat. Ini kan dorb makna. Paham kan? Saya ganti itu dorb dengan gulam. Gulami imun. Nah, budakku berdiri. Bisa enggak? Bisa enggak? Berarti koim bisa jadi khobar. Kan begitu? Kalau bisa jadi khobar, selesai cerita. Selesai apa? Cerita. Iya kan? Tapi di contoh ini, koim tidak bisa jadi khobar. Karena tidak bisa itu berdiri dari pukul. Pukul adalah berdiri. Bisa lah? Bisa enggak? Tidak bisa tuh gimana caranya pukul berdiri. Yang berdiri kan yang memukul. Bukan apa? Bukan pukulannya. Paham kan? Berarti tidak bisa jadi khobar kan? Ini bisa jadi khobar. Sekarang ketika dia tidak bisa jadi khobar, maka dia jadi apa? Hal. Karena keadaannya dia pukulannya dalam keadaan berdiri. Keadaan dia memukul dalam keadaan apa? Berdiri. Berarti bisa jadi hal. Sekarang ini antum jadikan hal. Paham kan? Masih satu utang. Ketika ini tidak jadi khobar. Iya kan? Seperti ini. Tapi jadi apa? Hal. Berarti antum berutang satu. Apa yang antum berutang? Khobar. Kan harus ada. Kalau ada mubtada wajib ada khobar. Ini iman tidak bisa jadi khobar. Zaidan tidak bisa jadi khobar. Karena Zaidan maf'ulun bi. Berarti mana khobarnya? Itu dibilang mahdhuf wujuban. Dihilangkan secara wajib. Takdirnya bisa hasilun. Bisa apa? Kainun. Apa yang antum tidak pahami? Ini hasilun. Iya. Kenapa wajib ditakdirkan? Karena dia tidak bisa jadi khobar. Dia hanya bisa menjadi apa? Hal. Nah, kalau dia bisa menjadi khobar seperti ini, nah, berarti tidak perlu takdir-takdir. Ini disebabkan karena dia tidak bisa jadi khobar. Dia hanya bisa jadi apa? Hal. Dah. Rizky? Paham Afgan? Yakin saudara? Fadil? Yakin, jangan pura-pura. Selesai. Ya, kata beliau nahdor bi Zaidan qa'iman
Ai takdirnya idza kana qaiman. Belum takdirkan berarti kain. Maksudnya idza kana qaiman maksudnya ditakdirkan apa? Kain qaiman. Kainun qaiman. Cuman belum datangkan dengan lafaz madinya kalau boleh karena belum tambahkan idza. Pukulanku terhadap Zaid jika dia berdiri. Jika dia apa? Berdiri. Paham kan? Yaitu keadaannya dia itu adalah berdiri. Paham ini Umair? Yakin Umair? Yang pura-pura nanti datang besok bilang saya sebenarnya tidak paham. Dia bilang sama Pak C, saya sebenarnya tidak paham. Tapi kalau saya bilang tidak paham teman-teman akan marah. Karena gara-gara saya lambat selesai mutamimanya. Enggak, dia cerita begitu curhat sama Pak C. Paham Umair? Dan tidak ada masalah ini mau selesai tahun depan tidak ada masalah. Yang penting paham. Kan tahun depan maksudnya bulan 1. Tidak ada masalah kalau ini selesai tahun depan. Yang penting apa? Paham. Kan harapannya kan nanti antum bisa ajarkan. Ketika antum sudah paham, suatu saat antum ajarkan itu yang pernah antum dengar hari ini, itu muncul nanti saat antum mengajar. Karena yang muncul di saya hari ini adalah dulu yang saya pelajari. Sudah berapa tahun yang lalu, lebih 10 tahun. Paham maksudnya? Jadi apa yang antum lihat hari ini untuk memahamkan tadi Rizki, Sapri, itu muncul nanti saat antum mengajar. Muncul sendiri. Karena apa yang kita lihat itu akan muncul nanti. Ketika kita melewati kejadian yang sama. Antum paham ini? Jadi kalau tidak paham, bilang saya tidak paham. Tidak, bukan aib. Aman berarti kan? Selesai. Sudah sempurna. Lengkap pembahasan mubtada khobar. Ini sudah cukup sekali. Sebagai dasar pembahasan mubtada khobar. Nanti di kotur nada tinggal dia tambah lagi sedikit. Paham kan? Selesai. Sekarang kita masuk di istilahnya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Bab penyakit-penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Penyakit-penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Sebagiannya tidak asing. Ya, di sini yang penyakitnya. Watu samman nawasikhu. Watu samman nawasikho. Dinamakan dengan nawasih penghapus-penghapus. Wa nawasikhol ibtida. Dan penghapusnya mubtada. Karena ini alat-alat. Kalau dia masuk maka dia hapus dulu hukum mubtada khobar. Kemudian dia berikan hukum baru. Kemudian dia berikan hukum yang baru. Wahya salah satu anwa. Ini secara kelompok. Dia terbagi 3 jenis kelompoknya ini. Adapun alatnya banyak. Al-awwal yang pertama. Ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobaro. Ini tugas pertama ini kelompok pertama. Apa yang merofa mubtada dan menasab khobar. Saya ulangi kelompok pertama. Apa yang merofa mubtada dan menasab khobar. Wahuwa kana wa akhwatuha. 1. Wal huruful musyabbaha bilaisa. 2. Wa af'alul muqaraba. 3. Kalau di buku dasar cuma 1. Yang beramal amalan ini adalah 1. Yaitu kana dan saudari-saudarinya. Kalau di sini tidak. Ada kana dan saudari-saudarinya. Ada wal huruf musyabbaha bilaisa. Huruf yang diserupakan dengan laisa. Dan wa af'alul muqaraba. Dan ada af'al al-muqaraba. 3. Masing-masing punya teman, punya saudari. Nanti kita akan dapat. Wasani kelompok kedua. Mayansibul mubtada'a wa yarfa'ul khobaro. Apa yang menasab mubtada merofa khobar. Kebalikan dari yang pertama. Wahwa dia adalah inna wa akhwatuha. 1. Wala allati lina fil jins. 2. Berarti di sini tidak ada yang baru. Cuman beda babnya saja. Kalau di matan jurumiyah babnya la di mansubat. Kalau sekarang belum sudah kasih maju di bab marfuat. Paham kan? Berarti tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru, tinggal pembahasan lengkap saja. Wasalit kelompok ketiga. Ma yansibul mubtada wal khobar jami'a.
Kelompok ketiga apa yang menasab mubtada dan khobar semuanya. Apa yang menasab mubtada dan khobar seluruhnya. Paham ya? Wahwa donna wa akhwatuha. Yaitu ini adalah donna dan saudari-saudarinya. Paham kan? Ini juga alhamdulillah kita sudah pelajari juga apa? Sebelumnya. Tinggal di sini dilengkapi. Mulai faslun. Pasal. Fa'amma kana wa akhwatuha. Mulai dengan kana. Adapun kana dan saudari-saudarinya. Fa'innahu tarfa'ul mubtada'a. Perhatikan itu alasan setelahnya. Kenapa bisa marfu? Ini tidak ada di kitab sebelumnya. Fa'innaha tarfa'ul mubtada'a tasbihan bil fa'ili. Karena diserupakan dengan fa'il ternyata. Kan kana dan saudari-saudarinya adalah fi'il. Kenapa mubtadanya dirofa? Karena mirip dengan fa'il. Itu alasannya. Karena mirip dengan siapa? Fa'il. Wa yusammas maha. Tapi namanya bukan fa'il. Namanya isimnya kana. Atau saudari-saudarinya. Watansibul khobaro. Dan menasab khobar. Kenapa bisa dinasab? Tasbihan bil maf'ul. Ternyata itu khobarnya mansub. Karena dia diserupakan dengan maf'ul. Paham kan? Terus namanya apa? Apakah namanya maf'ul bih? Wa yusamma khobaroha. Dan dinamakan dengan khobarnya. Dinamakan dengan khobarnya. Dipahami ini? Paham ini Rizky? Tugasnya saudara? Meropa isim, meropa mubtada dan menasab khobar. Sudah ada alasannya kenapa diropa. Sudah ada alasannya kenapa dinasab. Paham ya? Itu dia. Dan sudah ada namanya. Mubtada jadi isim kana. Khobar jadi khobar kana. Sekarang lebih jauh lagi. Wahadihil af'alu ala thalathati aqsamin. Ini dilihat dari syarat beramalnya. Fi'il ini terbagi 3. Ahaduha salah satunya. Ma ya'malu hadal amala min ghairi syartin. Apa yang beramal amalan ini tanpa syarat. Saya ulangi. Apa yang beramal amalan ini yaitu merofa isim menasab mubtada khobar tanpa syarat, min ghairi syartin, tanpa syarat. Wahwa dia adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa soro wa laisa. Berapa itu? Berapa? 8. Ini 8 ini beramal tanpa syarat. Pokoknya kalau dia ada beramal. Tidak harus diawali oleh nafi, istifham atau apapun itu. Tanpa syarat. Nah contoh, cerita contoh. Kata beliau, wa kanallahu ghafuron rahima. Lihat ya. Coba irob Allahu. Allahu ghafuron. Khobar kana awal. Kan begitu, khobar kan boleh berbilang sekarang. Khobar kana pertama, rohiman. Rohiman. Khobar kana kedua. Paham kan ini? Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Mana isimnya? Ini asbah. Contoh untuk asbah. Mana isimnya asbah? Tum. Kan begitu? Berupa domir. Mana khobarnya? Ikhwana. Laisu sawaan. Mana isim laisa? Waw jama'ah. Mana khobarnya? Mantap. Dhalla wajahuhu muswaddan. Mana isimnya? Apa? Wajuhuhu. Mana khobarnya? Muswaddan. Ini yang pertama. Wasani yang kedua. Ma ya'malu hadal amala. Apa yang beramal amalan ini. Bisyarti dengan syarat. Ayyatakoddamahu nafyun. Au nahyun. Au du'aun. Sudah lengkap. Kalau dulu kan di awal oleh nafi. Atau yang menyerupai nafi seperti nahi. Kalau ini sudah sempurna. Apa yang diawali oleh penafian atau nahi. Nahi satu-satunya alatnya la ya. La nahi. Yang masuk pada fi'il mudhari. Atau nahi. Au doa. Atau diawali oleh doa.
Ini Masya Allah. Dia boleh nafi, boleh nahi, boleh juga diawali oleh apa? Doa. Sebenarnya ya doa itu ya nafi sama nahi. Cuman maknanya doa. Cuman maknanya apa? Doa. Oleh karena itu buku dasar dia ndak masukkan. Dia ndak masukkan. Wahu arba'atun, dan ini ada 4. Ada 4. Yaitu zala wa fatiha wa bariha wa fakka. Ini zala harus diawali oleh nafi. Makanya dibilang mazala, la yazalu. Atau nahi, la yazal. Paham ya? Au doa. Atau kata yang bermakna apa? Doa. Nah contoh. Wala yazaluna mukhtalifina. Beramal ini yazalu. Kenapa? Diawal oleh nafi. Yaitu la. Terus zal yazal. Itu fi'il mudhari'nya. Mana isimnya? Mana isimnya? Wow, mana khabarnya? Mana khabarnya? Mukhtalifin. Mana? Lan nabroha alaihi akifin. Ini lagi nih. Nabroha. Pertanyaannya dia beramal di sini. Ya kan? Kenapa bisa beramal? Apakah terpenuhi syaratnya Khairil? Ini nabroha. Beramal Khairil. Apakah terpenuhi syaratnya? Khairil. Apa yang terpenuhi? Diawali oleh lan. Lan ini apa? Nafi, nahi, doa. Lan. Apa makna lan? Khairil. Nah. Nafi. Nafi, bukan nahi. Nahi itu cuma satu-satunya alatnya lah. Diawali oleh nafi. Lan. Sekarang Suhail, khobarnya mana? Akifin. Pertanyaannya berikutnya, isimnya mana? Mahdhuf. Dihilangkan. Isimnya mana Taufik? Taufik. Febri. Kenapa ada Taufik skala selalu ini? Ada apa Taufik? Nah Taufik. Mana isimnya? Saya mau tahu ini. Febri. Afgan. Bertanya. Jawab. Ya isimnya apa? Mustatir. Takdirnya? Nahnu. Kan nabroha. Kan sudah lewat kan di pembahasan domir. Domir mustatir. Nahnu. Paham? Jadi isimnya ini berupa domir. Domir ini apa? Mustatir. Apa yang disembunyikan? Nahnu. Ciri-cirinya nahnu. Nah. Kan kalau fi'il mudhari. Ini wujuban ini kan. Ini wujuban. Kan fi'il mudhari yang domir mustatir wujuban kan adalah kalau diawal oleh hamzah, diawal oleh tak mukhotobah, diawal oleh ya nun yang bermakna kami. Selesai. Wa qaulu syair, perkataan penyair juga. Sohi syamir wala tazal. Ini contoh untuk nahi ini. Sohi syamir wala tazal. Zakirul mauti fanisyanuhu dolalum mubinun. Ini bagus syairnya ini, makanya kita terjemahkan. Sohi ini munada aneh. Munada teraneh. Karena namanya munada murakham. Munada yang dihilangkan sebagian hurufnya. Paham? Asalnya ini sohibi. Tapi dia bilang sohi. Dia hilangkan. Wahai temanku. Wahai sahabatku. Syamir. Teruslah. Wala tazal. Dan teruslah. Dakirul maut. La tazal. Jangan pernah hilang. Ya kan? Kan la nahi ini. Jangan pernah hilang. Makanya teruslah juga maknanya.
Dakirul maut, mengingat mati. Jangan pernah luput, lalai dari mengingat mati. Karena fanisyanuhu, karena melupakan mati, dolalum mubin, itu kesesatan yang nyata. Ya kan? Karena banyak orang tidak mengingat mati, sehingga dia lalai dalam kehidupan dunia ini. Tapi syahid kita bukan itu. La tazal dakiro. Itu dakiro, khobarnya tazal. Tazal temannya kana. Dah, dakiro khobarnya apa? Tazal. Mana isimnya ini Umair? Kalau khobarnya kan sudah, dakiro. Isimnya mana Umair? Domir mustatir. Takdirnya? Anta. Paham gak ini? Iya, jadi ini isimnya domir mustatir. Takdirnya apa? Anta. Paham Fajrin? Beramal. Karena diawal oleh apa ini? Diawal oleh apa ini? Hah? Nahi. Wakoli syai wakoli dan perkataannya juga penyair. Ala yaslami ya daromayya alal bila. Wala zalamun halan. Bijar'aikil qatr. Kata mereka ini adalah doa. Walaupun antum kalau tidak tahu maknanya doa berarti lazala di awal oleh apa? Nafi. Lazala di awal oleh apa? Nafi. Lazala munhallan bijar'aikil qatru. Mana khobarnya dan mana isimnya ini? Abdullah. Ini contoh ini. La zalamun hallan bijar'aikil qatru. Isimnya mana? Al-qatru. Isimnya diakhirkan. Khobarnya? Munhallan. Kan boleh kan? Boleh kan khobar mendahului isimnya. Paham kan? Boleh. Itu dia. Selesai. Kemudian berikutnya terakhir. Untuk pertemuan kita hari ini. Wasalit yang ketiga. Yang kan dia ada 3 tadi. Dilihat dari syarat tanpa syarat. Ma ya'malu hadal amala. Apa yang beramal dengan amalan ini. Bisyar dengan syarat. Anta taqaddamahu ma al-masdariyatu dzarfiyah. Ini sudah ada di buku Tufa sebelumnya. Dia syaratnya diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Dulu sudah dijelaskan. Dinamakan ma ini masdariyah. Karena setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Dinamakan dzarfiyah karena dia sebagai pengganti dari dzaraf. Sebagai pengganti dari dzaraf yaitu mudda. Lihat satu-satunya ini satu saja. Wahwa dama. Yang beramal dengan syarat diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah yaitu dama. Ini sudah lengkap. Saudari-saudarinya kana. Nah contoh ma dumtu hayya. Jadi ma itu jangan pernah antum bilang ma nafi. Karena dama tidak masuk ma nafi. Ini masuk apa? Ma apa di sini? Ma masdariyah dzarfiyah. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya Rio. Ma dumtu hayya. Mana isimnya? Tu berupa domir muttasil. Khobarnya? Hayyan ahsanta. Dipahami kan? Mudah sekali. Wasumiyat ma hadihi masdariyatan. Ma ini dinamakan dengan ma masdariyah. Li'annaha tuqaddaru bil masdar. Karena dia bisa ditakdirkan itu kata dama menjadi masdar. Tinggal antum tasrif. Wahuad dawam. Dan belum langsung kasih saja. Karena ini kan cuma satu fi'il. Yaitu dawam. Masdarnya dama, dawam. Jadi antum tasrif. Dama yadumu dawaman. Paham ini? Masdarnya dama adalah apa? Dawam. Wasumiyat dorfiyah. Dinamakan dia juga dengan dorfiyah. Kenapa? Linia batiha anid dorof. Karena dia menggantikan apa? Dorof. Wahwa dia. Dorof apa yang dia gantikan? Al-mudda. Dorof yang digantikan apa? Mudda. Jadi nanti takdirnya itu di contoh itu. Kalau diubah kan. Madum. Apa tadi? Madum. Tu hayyan. Dah, madum tu hayyan. Berarti takdirnya kalau saya ubah ma menjadi muddata menjadi dorof. Dah, muddata. Iya kan? Jadi dorof. Kemudian damanya ubah ke masdar. Apa tadi? Apa tadi? Apa? Dawam. Dawam. Sisa
sekarang hayyan, sekarang hayyan kan tidak perlu diubah. Sekarang sisa tu. Kalau bersama dengan fiil kan tu. Kalau bersama dengan isim apa? Kan ini harus antum keluarkan ke sini. Iya kan? Bersama dengan fiil tu. Kalau bersama dengan isim apa? Siapa yang tahu? Berselisih para ulama saya lihat ini. Kan bersama dengan fiil tu. Bersama dengan isim apa? Iya, iya kan? Bukan ka. Kalau ka kan apa? Ta. Kalau ta, ka. Kalau tu, ya berarti ini jadinya. Muddata dawami hayya. Terjemahannya sama. Ini kan madum tu hayya. Selama saya hidup. Nah, paham terjemahannya? Selama saya hidup. Kan madama kan maknanya selama. Tu saya. Hayya hidup. Selama saya hidup. Kalau sini apa artinya ini? Ya sama. Muddata. Selama dawami saya hidup. Sama terjemahannya. Selama saya hidup. Dipahami ini? Jelas ini? Baik. Ada masalah? Ikhwan? Rizky? Yang malu-malu bilang tidak paham? Paham betul? Paham betul? Yakin? Alhamdulillah. Sapri? Saudara? Apanya antum? Kan gini saudara. Kan dhamma. Sebenarnya antum paham saja dulu dhamma. Dhamma ini akan beramal dengan amalan kana. Syaratnya di awal oleh ma. Itu saja. Hah? Beda kalau selain dhamma kan. Yang penting nafi atau istifa atau nahi kan. Atau doa. Kalau ini harus ma. Tidak boleh antum ganti dengan yang lain. Amma ini ma apa? Kan masdaria. Ma masdaria dorfia. Kan begitu. Kenapa dinamakan ma masdaria? Karena ini dhamma bisa diubah menjadi masdar. Kenapa namanya dorof? Tak? Paham? Paham dulu kenapa jadi namanya ma masdaria? Karena dhamma bisa jadi masdar. Apa masdarnya dhamma? Dawam. Bukan dawa. Kalau dawa obat. Ini dawam. Tutup bibirnya. Dawam. Bukan dawa. Paham ini? Jadi masdarnya dhamma apa? Dawam. Maka namanya ma masdaria. Kenapa namanya dorof? Karena ini ma sebenarnya maknanya ma ini mudah. Muddata. Tahu artinya muddata? Selama. Nah, saya pakai ta karena dorof maf'ulun fi. Mansub. Paham saudara? Nah, penggantinya ini mudah ini mah. Paham? Penggantinya apa? Mudah. Sudah? Umair? Yakin? Yusuf? Ada masalah yang mau antum tanyakan? Tanya saja. Jangan simpan di otak. Hatta. Muddata maf'ulun fi. Mansub. Wahuwa mudhaf. Dawami mudhafun ilai. Wahuwa mudhaf. Ya mudhafun ilai. Hayya khobar. Dawam. Tetap khobar dawam. Karena dawam tasrifnya dhamma. Karena dawam tasrifnya siapa? Dhamma.